Ya, selamat sore Pak Ya, Sekretaris. selamat sore juga. Ini Pak, untuk yang dinamakan itu desa wisata, sekarang ada masyarakat sebagian dari pengelolaannya di masyarakat Iya. itu seperti ada Curug, dia itu langsung saja menamakan desa wisata Curug Anu. Nah, Gitu. kemudian juga ada pantai yang dikelola Oleh masyarakat atau oleh desa. masyarakat, iya, atau oleh desa pun atau oleh siapapun ya pokoknya. Itu langsung saja dia itu menamakannya itu desa wisata. Jadi apakah itu kriteria desa wisata itu yang seharusnya gitu Pak? Ya, kalau desa wisata itu harus integrasi perpaduan antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi masyarakat yang ada di desa wisata itu sendiri gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya hanya mengelola curug masyarakat ataupun desa mengelola curug saja yang dikelola, misalnya masuk ke curug itu dia melakukan usaha pengelolaan curug itu dengan cara wisatawan yang masuk ke sana ditiket. Nah itu mah bukan desa wisata, kalau itu adalah daya tarik wisata yang dikelola oleh desa, DTW lah, DTW Curug misalnya Sanghyang Taraje ya, bukan desa wisata Curug Sanghyang Taraje, karena yang dikelolanya hanya daya tariknya saja. Kalau desa wisata tadi harus mengelola daya tarik, kemudian akomodasi penginapannya untuk wisatawannya kan, untuk wisata menginap, kemudian dan fasilitas yang disajikan dalam seluruh kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata dan tradisi di sana. Ya, Gitu. jadi adanya integrasi Ya, di desa itu. Jadi antara atraksi, dan akomodasi, dan fasilitas dan itu pendukung juga juga. disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat. Artinya Iya. begini, kalau Juga desa ada wisata, dukungan dari masyarakat iya, sedesa itu. iya, kalau desa wisata itu kan yang dikonsumsinya itu adalah ke aktivitas keseharian masyarakat yang ada di desa itu. Tentunya aktivitas masyarakat yang unik. Antara lain misalnya masyarakat di sana yang membajak sawah itu menggunakan teknologi tradisional, kan sekarang sudah ditinggalkan teknologi tradisional itu. Misalnya menggunakan kerbau kan sebagai penggerak alatnya, garu, kemudian singkal. Nah, itu yang langka kan, hampir tidak ada. Nah itu sesuatu yang menjadi daya tarik kan, yang nantinya membajak sawah menggunakan teknologi tradisional itu akan dilakukan oleh wisatawan itu sendiri kan. Itu tata cara tradisi kan, tradisi masyarakat dalam mengolah lahan pertanian menggunakan teknologi tradisional, maka tradisi itu akan dilakukan oleh wisatawan yang seperti itu. Jadi ada daur ya di sana. Ya. Ada daur, tidak hanya curug yang dikelola disebut desa wisata. Pada itu harus ada. Harus menginap gitu, Iya. harus menginap kan, makanya desa wisata itu ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan oleh wisatawan. Misalnya membajak sawah, bukan selain membajak sawah apalagi misalnya membuat kulinernya kan, membuat kulinernya misalnya burayot gitu kan, wisatawan itu membuat kerajinan misalnya miniatur dombaan dan lain sebagainya. Sehingga karena banyak aktivitas masyarakat yang akan dilakukan oleh wisatawan, maka wisatawan otomatis harus menginap kan, seperti itu. Fasilitas pendukungnya apa? Untuk menginap kan, untuk menginap ada rumah penduduk yang sebagian kamarnya itu digunakan untuk tinggal sementara wisatawan. Jadi istilahnya bukan itu membangun penginapan. iya, homestay istilahnya. Homestay jadi rumah penduduk gitu. Sumber lainnya sudah ada. Misalnya bagaimana kalau begini, ke Curug Karangtaranje ya. Misalnya di sana dibuatkan penginapan. Kemudian wisatawan yang datang ke sana bisa menikmati keindahan curug, melihat keindahan curug, kemudian bermain di bawah air terjun, kemudian setelah itu menginap. Itu tidak serta-merta dikatakan sebagai desa wisata, karena desa wisata itu adalah si Harus tempat untuk terintegrasi. menginapnya itu adalah milik masyarakat, rumah masyarakat, bukan rumah khusus ya
bukan sarana akomodasi yang dibangun seperti. Jadi mungkin ada beda ya Pak antara penginapan dan homestay itu Ya. konsepnya. Di konsep itu pasti di konsepnya Kalau pasti. penginapan kan dibangun khusus gitu, maksudnya oleh pengelola kan. Kalau homestay itu tidak dibangun tapi sudah ada kan rumah-rumah, tentunya rumah yang memiliki kelayakan kan. Nah, dalam hal pelayanan gimana antara homestay dengan penginapan? Ada beda juga dalam pelayanan dari owner. Yang memberikan pelayanan kan kalau penginapan itu petugas khusus kan, ada petugas khusus, ada penerima tamunya, ada yang mengantarkan tamunya ke kamar gitu, kemudian yang membersihkan kamar juga ada petugas khusus. Kalau homestay itu adalah yang punya rumah yang memberikan pelayanannya, yang membersihkan kamarnya. Iya. Yang punya rumah. Jadi jelas sekarang ya. Jadi kadang-kadang suka ada yang statement yang memang salah. Oleh Jadi desa disebut desa wisata iya. pantai, tidak seperti itu. Udah aja, jangan dikatakan desa wisata. Desa-wisata. Kalau hanya mengolah pantai saja gitu kan, tidak mengintegrasikan dengan yang lainnya. Dengan rumah gitu yang Daya tarik lainnya. Seperti itu. Itu mah udah aja pantai titik-titik yang dikelola oleh desa. Nah, dan bagaimana Pak ini tentang ini, karena di umumnya di Garut yang disebut desa wisata itu Pak rata-rata dikelola oleh BUMDes. Memang itu ada aturannya harus oleh BUMDes gitu Bisa kan? oleh BUMDes, bisa oleh kelompok masyarakat misalnya Pokdarwis, bisa oleh yayasan. Jadi pokoknya community based tourism